Okay, everyone, welcome back to my channel, and this time we will discuss about assignments problem. Let's just go. Okay, guys, here we have a study case here, and di sini udah ada sebuah perusahaan logistik bernama Lunaris Transport Solutions memiliki 4 armada truk yang siap digunakan untuk pengiriman barang ke berbagai kota. Nah, pada minggu ini hanya ada 3 tujuan pengiriman utama, sehingga satu armada tidak perlu diberangkatkan sama sekali. Setiap armada memiliki biaya operasional yang berbeda-beda tergantung pada lokasi tujuannya. Nah, tabel berikut ini menunjukkan biaya pengiriman dalam Rp1.000 untuk masing-masing truk ke setiap kota tujuannya. Nah, di sini udah ada tabel-tabelnya. Nah, tinggal kita menentukan penugasan optimalnya seperti apa antara armada dan juga tujuan atau sumber dengan tujuan pengiriman agar total biaya pengiriman menjadi minimum. Artinya kita menyelesaikan penugasannya ini dengan optimal sehingga kita bisa mencari biaya pengiriman yang optimumnya gitu, yang minimumnya. Nah, di sini kita pindahkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus. Kita hapus. Nah, oke, di sini kan sudah ada tabel ya. Tabelnya sudah disediakan, jadi kita tidak perlu mengklasifikasikannya lagi. Kita tinggal memindahkan saja tabelnya. Nah, di sini kita sudah memindahkannya untuk mengefisiensikan waktu. Nah, selanjutnya, karena di sini terdapat 4 armada, sementara tujuannya itu hanya ada 3 ABC. Oleh karena itu kita butuh dummy ke tujuannya biar setara. Jadi ada 4 armada dan juga 4 tujuan. Sehingga bisa mendapatkan solusi yang optimal untuk penugasannya. Jadi harus balance 44, 33, 22. Jadi nggak bisa 23, 34, 56, 78. Nah, kita tambahkan dummy seperti ini. Lalu, oke, kita tambahkan dummy. Nah, lalu ini untuk nilainya kita samakan aja. Untuk nilainya kita samakan aja. Nah, untuk dummy, nilai dummy itu biayanya 0 karena dia tidak ada. Nah, selanjutnya ini kita buat tabel lagi. Nah, untuk tabel jumlah itu kita menggunakan, karena dia jumlah, kita menggunakan rumus sum. Nah, selanjutnya kita tinggal copy paste aja. Nah, di sini kita tinggal menggunakan rumus sum lagi. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kita mencari biaya minimum dengan menggunakan rumus sum produk. Kita mengkalikan nilai ini dengan nilai yang akan kita cari. Nah, kita cari nilai yang akan kita cari. Bingung nggak? Bingung ya? Nah, ini set objektif. Objektifnya kan kita intinya ingin mencari biaya yang minimum. Kita ke sel yang ini. Sel yang ini. Nah, lalu tujuannya minimasi biaya lagi. Nah, lalu untuk by changing variable cells, karena kita ingin mencari tugas-tugasnya seperti apa aja. Ini namanya tabel penugasan. Kalau ini tabel biaya. Nah, ini tabel penugasan. Kita ubah ke tabel penugasan. Nah, kita ubah nilai penugasannya. Nah, lalu kita ini change, bisa nggak? No constraint to change. Oke, nggak bisa di change. Kita buat hapus aja, dihapus. Kalau nggak bisa diubah, dihapus aja udah. Oke, ini belum kepilih tadi. Nah, ini kalau biru itu artinya udah kepilih. Nah, selanjutnya ini yang paling penting. Seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, di sini kan ada 4 armada. Nah, di setiap 4 armada, setiap 4 armada itu harus memiliki satu tujuan. Satu aja. Sama dengan satu. Nah, untuk setiap kota tujuannya itu harus memiliki satu sumber aja. Udah. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus sama dengan satu. Nah, selanjutnya kita selesaikan dengan metode simplex linear programming. Kita solve. Oke. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini kita kalikan 1000 hasilnya.
karena satuannya dalam ribuan rupiah. Nah ini ya, hasilnya itu adalah 1.365.000. Itu untuk biaya total pengirimannya seminimumnya itu. Nah ini dengan penugasan yang optimalnya. Jadi untuk armada 1 ke kota tujuan A, armada 2 ke kota tujuan B, armada 3 ke kota tujuan C, armada 4 ke kota tujuan Dami. Nah, di sini. 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 Nah, ini biar lebih jelas aja. Ini misalnya kita warnakan jadi seperti ini. Dan ini sebentar. Nah, ini warnanya gantiin sama ya. Ganti ini. Nah, ini terlalu gelap ya. Itu ganti warna hijau. Ini dan satu lagi. Nah, ini ke dummy. Nah, ini ke dummy gitu. Ini ke dummy. Nah, ini ke dummy. Nah, begitu. Ini merupakan hasilnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita validasi terlebih dahulu menggunakan software lainnya yaitu POM-QM. Oke, di sini kita buat baru aja. Jangan di-save. Oke, ini yang assignment ya tadi, yang assignment ini. Karena kan kita menggunakan metode permasalahan penugasan ya. Nah, ini penugasan assignment dengan variabel sumber ada 4, tujuan ada 4. Tujuannya kan tadi ditambahkan dengan dummy, jadi 4. Ini tutorial lagi. Tutorial. Nah, ini minimasi, udah. Lalu kita pencet, oke. Nah, selanjutnya ini tinggal copy paste aja. Copy paste dari sini. Nah, itu. Copy paste. Nah, nilainya tinggal copy paste aja. Ini juga tinggal copy paste biar cepat mencari hasilnya. Nah, setelah kalian copy paste dan sudah memastikan objektifnya minimasi, kalian tinggal pecahin masalahnya. Nah, ini set. Nah, ini ada marginal cost, tutorial solution, dan lain-lainnya. Nah, di sini sama ya. Nah, ini seperti tangga tadi, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4. Nah, ini 1365 dikalikan dengan 1000 lagi. Nah, ini marginal cost-nya. Nah, ini mungkin sudah sama ya, dan pasti memang sama. Karena jawabannya memang benar. Nah, selanjutnya kita validasi lagi ke dalam MATLAB. Nah, ke dalam MATLAB. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, oke, biar cepat, kita langsung aja menggunakan codingan sintaks yang sudah ada. Yaitu yang ini. Nah, ini. Pertama-tama, kalian masukkan nilai dalam bentuk matriks dengan codingan ini. Matriksnya itu A, B, C, D, bisa bebas. Tapi saya memilih A. Nah, di sini sama ya. 450, 470, 460, 0. 450, 60, 70, 0. 50, 60, 70, 0. Nah, ini sama ya. 450, 60, 70, 0. Nah, ini sama. Warnanya bedain aja ya. Nah, ini. 450, 60, 70. 450, 70, 60, 0. Nah, itu sama. Sama seperti, salah. Nah, ini sama seperti ini. 50, 70, 60, 0, dan juga seterusnya. Kalian bisa pause aja videonya untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Nah, selanjutnya kita tampilkan prolog matriks yang diinput. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, tapi kita butuh penjelasan aja gitu. Nah, selanjutnya kita tampilkan display untuk matriks A. Ini tinggal pencet F5 aja, maka akan run. Nah, di sini matriks yang diinput. Nah, ini matriks hasilnya. Nah, ini untuk ini nggak bisa ini bekas tadi nggak bisa dihapus. Oke, kita lanjut aja ke hal yang baru kita akan lakukan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi mooncrash. Nah, di sini kita gunakan fungsi mooncrash untuk menyelesaikan permasalahan penugasan. Nah, di sini ada time, variable time. Nah, di sini mooncrash dengan matriks A.
Artinya dia menggunakan algoritma Hungarian karena dia menggunakan Mooncrest. Kita sudah add-ons juga. Nah, selanjutnya kita ini bisa di-run lagi. Nah, hasilnya itu akan menjadi 1 kali 4. Yang variabel time tadi. Hasilnya itu 1 kali 4. Dengan ini 1, 2, 3, 4. 1 kali 4. Nah, karena dia 1 kali 4, harusnya kan 4 kali 4 solusinya. Nah, kita ubah dengan sintaks ini, matriks solusi. Nah, ini assignments 0 assignments yang tadi, yang ini hasil ini. Enggak yang ini, 1 kali 4. Kita ubah jadi 4 kali 4. Assignments itu kita mulai dari 0 dulu. Jadi nilai yang ini, matriks ini, itu semuanya bakalan 0. Kita mulai dari 0. Nah, dengan ukuran matriks A, ukuran size A. Artinya ini kan bukan size A. Kita ubah menjadi size A, 4 kali 4. Nanti akan berubah 4 kali 4. Lalu kita tampilkan assignments-nya. Nah, ini bakalan 0, 0, 0, 0, 0 isinya. Karena terdapat codingan zeros. Nah, selanjutnya, untuk loop for pekerja I sama dengan 1 banding length time assignments. Nah, begitu. Kita run lagi. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, hasilnya itu adalah 0 semua. Tapi, dia terdapat matriksnya itu size-nya udah berubah 4 kali 4. Nah, selanjutnya, kita tampilkan solusinya. Tadi kan sudah dicari ya. Nah, ini untuk for I. Nah, ini rumus untuk mencari matriks solusinya. Nah, kita tampilkan F5 lagi. Nah, ini baris pertama untuk kolom pertama, kedua, 3, 3, 4, 4. Sama aja. Nah, selanjutnya kita hitung nilai objektifnya. Atau, ini kan sudah selesai nih masalah penugasannya. Nah, lalu kita hitung biaya total pengirimannya yang minimum berapa nilai objektifnya. Nah, ini objective value, nilai objektifnya itu jumlah dari sum A, matriks A dengan logical assignments. Nah, di sini kita tampilkan display. Lalu kita tampilkannya dari number diubah ke fungsi string untuk objective value-nya. Nah, kita run. Nah, ini nilai objektifnya itu adalah 1365. Artinya sama aja hasilnya. Untuk software POM-QM, Excel, maupun di web MATLAB ini. Nah, kesimpulannya menggunakan software apapun itu tetap sama jika prosesnya sama dan caranya juga sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye.